membuka album kenangan keluarga. Di situ ada fotoku semasa kecil. Ada foto ayah yang sangat tampan. Ada foto nenek yang masih terlihat muda. Dan ada foto Om Niko yang kira-kira masih SMP. Tetapi yang menarik perhatianku yaitu foto ibu. Ya, dari kecil bahkan ketika aku menghembuskan nafasku ke bumi ini, aku belum pernah merasakan cinta kasih sayang seorang ibu. Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Ingin rasanya aku memeluknya atau tertidur di pangkuannya, walaupun itu hanya sebentar. Ibuku meninggal 14 tahun yang lalu ketika ia melahirkanku. Dan ini salah satunya alasan kenapa ayah membenciku. Ya, mungkin aku salah karena terlahir ke dunia ini. Bagi ayah dengan kelahiranku ini hanya membuat petaka baginya. Apalagi dengan kondisi fisikku yang seperti ini. Aku tak tahu entah sejak kapan kondisi fisikku seperti ini. Kaki kiriku hanya sejajar dengan lutut kaki kananku. Bahkan untuk berjalan aku menggunakan tongkat. Sejak kecil aku belum pernah merasakan berlari di rumput yang hijau. Terkadang aku sering iri melihat anak-anak seusiaku bermain bola di lapangan. Aku juga ingin merasakannya. Tapi jangankan untuk berlari di atas rumput hijau. Untuk berjalan saja aku sulit. Aku sering mendengar hinaan dan ejekan dari orang-orang yang melihatku dengan keadaan seperti ini. Rasanya sakit sekali. Tapi yang lebih sakit lagi, ayah kandungku sendiri sering berkata demikian. Ia malu punya anak seperti aku. Ia benci dengan keberadaanku di dunia ini. Aku pernah mendengar pembicaraan ayah kepada nenek. Bu, lebih baik saya tidak punya anak daripada harus punya anak cacat seperti Daniel. Lebih baik Daniel tidak terlahir ke dunia ini kalau saya harus kehilangan Puspa. Kata-kata itu sering terucap dari mulut ayah dan rasanya sakit sekali. Ayah kandungku sendiri bahkan berkata demikian. Mungkin aku hanya beban hidup untuk ayah. Padahal aku selalu berusaha mengambil hati ayah, tapi semuanya percuma. Jangankan untuk bicara kepada aku. Melihat ke arahku saja ayah sepertinya tak mau. Jujur, aku belum pernah merasakan pelukan dari ayah. Padahal ingin sekali aku merasakan pelukan dari seorang ayah walaupun itu hanya sebentar. Dan mungkin aku terlahir ke dunia ini ditakdirkan untuk tidak merasakan kasih sayang dari orang tua. Dari kecil aku tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu karena ia sudah tiada. Dan sekarang aku pun tak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah meskipun ia masih ada. Ayah, jika kehadiranku di dunia ini hanya menjadi petaka untuk ayah, aku akan memilih tidak dilahirkan asalkan ayah bahagia. Jika aku terlahir hanya untuk dibenci ayah, lebih baik aku tidak dilahirkan. Jika aku terlahir membuat ibu meninggal, aku memilih lebih baik aku tidak terlahir. Daniel, tiba-tiba suara seorang lelaki muda masuk ke kamarku. Dia adalah Om Niko, adik ayahku. Usianya baru 24 tahun. Daniel kangen sama ibu. Seraya Om Niko merangkulku. Daniel, percaya sama Om Niko. Ibu pasti sedih di sana kalau melihat anaknya yang sekarang sudah besar ini masih cengeng. Tapi ibu akan bahagia di sana kalau lihat anaknya tersenyum. Aku pun tersenyum mendengar ucapan Om Niko. Memang Om Niko selalu bisa membuat hatiku senang. Dan ucapannya membuat hatiku damai. Dialah orang yang membuat hidupku bersemangat. Dia selalu menyemangatiku di saat aku rapuh. Aku tak tahu jika tidak ada Om Niko di hidupku. Selain itu, ada juga nenek yang selalu mencurahkan kasih sayangnya untukku. Om Niko akan mengajakku berjalan-jalan di taman. Aku dan Om Niko pun pamit pada nenek. Tapi baru saja aku dan Om Niko akan keluar melewati pintu rumah. Tiba-tiba ayah datang dengan kunci mobil yang masih berada di tangannya. Baru datang mas, tanya Om Niko pada ayah. Ya, mau kemana kamu? Jawab ayah. Ayah sama sekali tak melihat ke arahku. Biasa mas, mau jalan-jalan ke taman sama Daniel. Oh, jawab ayah singkat. Ayah lalu pergi begitu saja meninggalkanku dan Om Niko. Ayah sepertinya sangat benci padaku. Aku dan Om Niko sudah duduk di sebuah kursi di taman di bawah pohon rambutan. Melihat anak-anak seusiaku bermain bola. Melihat anak-anak kecil berlari ke sana ke sini. Sepertinya sangat menyenangkan. Tuhan,
Kapan kau mengizinkan aku seperti mereka? Tapi ada saja orang-orang yang melihatku dengan tatapan aneh karena fisikku seperti ini. Tapi tak kuhiraukan. Dan aku merasa seperti orang normal jika berjalan bersama Om Niko. Entah kekuatan dari mana. Pandanganku tiba-tiba tertuju pada seorang anak kecil yang umurnya kira-kira 4 tahun yang sedang digendong oleh ayahnya. Tiba-tiba aku merasa iri pada anak kecil itu. Beruntungnya dia bisa berada di pelukan sang ayah. Sedangkan aku, yang aku tahu dan yang aku ingat, ayah sama sekali belum pernah memelukku. Aku tak tahu apa sewaktu kecil ayah pernah menggendongku seperti ayah yang saat ini aku lihat sedang menggendong anaknya. Om, apa ayah pernah menggendong Daniel seperti anak itu? Daniel, ayah kamu adalah ayah yang terbaik yang pernah Om kenal. Jangankan menggendong. Waktu kamu kecil, kamu itu tidurnya sama ayah. Oh ya? Tapi kenapa Om? Kok sekarang ayah benci sama Daniel? Apa karena kelahiran Daniel membuat ibu meninggal? Atau karena keadaan Daniel yang seperti ini? Daniel, tidak ada seorang ayah yang membenci anaknya. Ayah kamu itu sangat sayang sama Daniel. Dan Om yakin, sifat ayah seperti ini itu karena punya alasan. Atau mungkin dia masih frustasi karena belum bisa menerima kenyataan kalau ibu kamu sudah tidak ada. Aku terdiam mendengar jawaban Om Niko. Sekitar jam 5 sore aku dan Om Niko sudah kembali. Aku pun langsung masuk ke dalam. Kulihat ruang tamu dan ruang TV sepi. Mungkin ayah di kamar. Tapi tiba-tiba aku mendengar percakapan ayah dan nenek di meja makan. Ferry, sampai kapan kamu bersikap seperti ini pada Daniel? Ingat Ferry, Daniel anakmu, darah dagingmu sendiri. Kasihan dia, sejak kecil tak pernah merasakan kasih sayang ibunya. Dan sekarang dia tidak seperti tak punya ayah. Bu, Ferry nggak minta dia untuk dilahirkan. Lagi pula untuk apa Ferry bersikap baik pada anak yang sudah membuat ibunya meninggal? Astagfirullah, istighfar nak, dia itu anakmu. Jika Puspita masih ada, pasti dia akan sedih melihat sikapmu ini. Bu, tadinya Ferry kira dengan kepergian Puspita dan kelahiran anak itu akan menjadi pengganti Puspita bagi Ferry. Tapi ternyata salah. Justru anak itu hanya membuat hidup Ferry malu. Lebih baik Ferry tak punya anak kalau harus punya anak cacat seperti dia. Cukup Ferry. Cukup. Ibu harus tahu kalau Ferry sama sekali tak menginginkan kehadirannya di dunia ini. Terus Ferry, terus. Kamu terus hina anakmu. Kamu terus ejek anakmu sendiri. Sesungguhnya kamu telah merendahkan dirimu sendiri. Tak seharusnya seorang ayah berkata demikian kepada anaknya sendiri. Harusnya kamu menyayangi dia, Ferry. Udah Bu, sampai kapanpun Ferry gak akan menganggap anak itu sebagai darah daging Ferry sendiri. Tak terasa air mataku telah jatuh membasahi pipiku mendengar perkataan ayah dan nenek. Rasanya untuk bernafas pun sulit sekali. Tiba-tiba aku jatuh ke lantai dan suara tongkatku terdengar keras jatuh di lantai. Aku berusaha bangkit sebelum ayah dan nenek tahu kalau aku mendengar pembicaraannya. Lalu aku menguatkan diriku sendiri untuk berdiri dan langsung menuju kamar. Aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur dan air mataku masih menetes. Masih terdengar jelas suara ayah di telingaku. Rasanya sakit sekali. Sementara itu Om Niko sudah berada di kamarku. Sementara aku masih bersembunyi di balik bantal. Daniel, kamu menangis? Daniel kenapa? Daniel gak apa-apa Om. Daniel cuma ngantuk. Om jangan ganggu ya, kataku pada Om Niko. Tanpa banyak bicara, Om Niko pun meninggalkan aku di kamar. Maafkan aku Om. Suatu sore aku di rumah hanya berdua dengan ayah. Karena nenek sedang pergi dan Om Niko belum pulang. Sore-sore seperti ini ayah paling suka minum kopi. Aku langsung menuju dapur untuk membuatkan kopi untuk ayah. Semoga saja ayah suka dengan kopi buatanku ini. Akhirnya kopi yang kubuat sudah selesai. Dengan tangan sebelah aku pun membawa kopi itu dengan sangat hati-hati. Aku meletakkan kopi itu di atas meja di depan ayah. Ayah melihat ke arahku. Baru kali ini ayah melihat ke arahku. Meskipun dengan tatapan wajah yang seperti orang marah. Ini kopi buat ayah. Ayah minum ya. Ayah tak menjawab kata-kataku. Dia diam. Lalu mengambil cangkir kopi itu dan meminumnya.
Tapi baru sedikit ia meminum kopi buatanku itu, ayah memuntahkannya ke lantai. Gila, ini kopi atau apa? Rasanya kok asin gini? Masa sih ya? Masa? Lagi pula kamu kenapa sok baik sama saya? Pakai acara bikin kopi buat saya. Tapi ya, Daniel cuma apa? Jangan harap dengan secangkir kopi ini saya bisa menganggap kamu sebagai anak saya. Sekarang kamu minum kopi ini. Ayah mengambil cangkir berisi kopi yang masih panas itu, lalu memaksaku untuk meminumnya. Mas Ferry, apa-apaan ini? Om Niko datang di saat dan waktu yang tepat. Ia menghentikan tindakan ayahku. Lalu Om Niko memeluk tubuhku dan membersihkan mulutku dengan tangannya yang halus. Mas Ferry sadar gak sih yang Mas lakuin barusan? Ya, saya sadar. Kamu tanya sama ponakan kamu itu. Dia ngerjain saya dengan sengaja membuatkan saya kopi, lalu menaruh garam di dalamnya. Sumpah Om, yang tadi Daniel masukin itu gula, kataku sambil menangis. Iya Nil, Om percaya. Tapi Mas, gak gini caranya juga kan? Ingat Mas, Daniel ini anak Mas. Ingat Mas, gak gini caranya juga kan? Ingat Mas, Daniel itu anak Mas. Gak pantas Mas seorang ayah bertindak seperti ini pada anaknya. Diam kamu Niko, saya ini kakakmu. Saya tahu apa yang terbaik. Kamu mau seperti ibu yang nasehatin saya terus-menerus cuma gara-gara anak cacat ini. Mas Ferry kelewatan, kata Om Niko sambil mengajakku ke kamarku. Sampai di kamarku, tak terasa air mataku terus menetes. Om, apa salah Daniel berusaha agar ayah tidak membenci Daniel? Daniel udah capek Om. Daniel pengen ngerasain kasih sayang seorang ayah. Kenapa sih Om? Apapun yang Daniel lakukan itu selalu salah di mata ayah. Apa karena kekurangan Daniel telah membutakan mata ayah? Apa karena Daniel terlahir membuat ibu meninggal? Bukan salah Daniel kan Om terlahir ke dunia ini. Daniel pengen disayang sama ayah. Daniel pengen ayah tersenyum untuk Daniel. Dan Daniel pengen dipeluk sama ayah. Walaupun hanya sebentar. Mendengar ucapanku sambil disertai isak tangis, Om Niko memelukku. Aku merasakan ada belayan tangan seseorang yang mengelus rambutku. Aku bangun dari tidurku. Kubuka mataku secara perlahan. Ternyata ayah sudah duduk di sampingku. Ia mencium keningku. Aku berusaha terbangun dari posisi tidurku, tapi ayah melarangnya. Ayah tersenyum padaku, dan senyumannya membuat hatiku damai. Ayah sayang kamu Daniel. Ayah tidak membenci kamu. Ayah berbisik di telingaku. Ayah, Daniel juga sayang ayah. Daniel ingin peluk ayah. Tapi ayah hanya tersenyum. Ayah tak menjawab pertanyaanku. Daniel, kudengar suara seseorang memanggilku. Mungkin itu ayah. Mungkin ayah akan menjawab pertanyaanku semalam. Kubuka mata ini dengan perlahan. Tapi itu bukan ayah. Itu adalah Om Niko. Rupanya aku hanya mimpi. Daniel bangun, sudah pagi. Kan hari ini kamu harus sekolah, kata Om Niko membangunkan aku. Ketika di sekolah pikiranku kacau. Badanku terasa lemas. Dan sekitar jam 12 ada supir taksi yang menjemputku. Tapi waktu pulang masih 1 jam lagi. Tapi ia memaksaku untuk ikut pulang. Bahkan ia sudah meminta izin pada kepala sekolah. Aku penasaran ada apa sebenarnya. Aku kaget bukan main ketika sampai rumah. Terpasang bendera kuning menghiasi rumahku. Ketika aku melihat bendera kuning itu, aku tak sanggup untuk berjalan. Tapi supir taksi itu membantuku untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Banyak pelayat yang sudah berkunjung ke rumahku. Tiba-tiba aku teringat pada nenek. Ya Tuhan, apakah nenek yang kau panggil? Aku masuk ke dalam, tetapi nenek menangis di samping jenazah yang telah ditutupi dengan kain. Tapi siapa yang ditutupi oleh kain itu? Om Niko? Ya Tuhan, apakah Om Niko yang kau panggil? Tapi tiba-tiba Om Niko menghampiriku dan memelukku tubuhku. Kamu yang sabar ya Nil, ayahmu sudah tenang di sana. Bagai tersambar petir ketika Om Niko mengatakan seperti itu. Om Niko menuntunku mendekati jenazah yang sudah ditutupi kain. Nenek memelukku dan menangis di pelukanku. Aku pun demikian. Lalu aku membuka kain yang menutupi jenazah itu. Dan benar, itu adalah ayah. Wajahnya sangat pucat. Hidung dan telinganya sudah ditutupi dengan kapas.
Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tak percaya ayah pergi secepat itu. Om Niko mengatakan ayah meninggalkan overdosis obat-obatan. Tuhan, kenapa kau panggil ayahku di saat aku belum memeluknya? Lalu ku peluk ayahku untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya aku bisa memeluk ayahku sendiri, walaupun keadaannya berbeda. Kini jasad ayah telah terkubur oleh tanah, tapi aku bisa merasakan kehadiran ayah di sini. Ia tersenyum padaku, walaupun di sini banyak tangisan yang mengiringi kepergiannya. Ayah, biarlah kau pergi untuk selamanya, dan maafkanlah anakmu jika hanya menjadi beban di masa hidupmu. Ayah, kini aku ikhlas melepasmu, dan hidupku masih terus berlanjut, dan akan kujalani hari-hariku bersama nenek dan Om Niko.